Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat dosen penguji PPG Piloting 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Winda Levina Bruketaren SPD dengan NIM A1GP 14688. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 di LPTK Universitas Bengkulu. Saya adalah seorang guru di SD Negeri 040447 Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, saya ingin melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG Jabatan Piloting 2 tahun 2024. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu yang hebat? Sudah sarapan tadi dari rumah kan? Kasih. Kita harus setiap hari menjaga kesehatan agar tetap sehat, kuat, supaya belajarnya tetap semangat. Oke. Pagi. Ya, siapa yang bawa doa? Teman-teman, mari berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau belajar Tuhan Yesus. Bila teman-teman kami kepintaran kesehatan Yesus, bila guru kami kesabaran untuk mengajari kami Tuhan Yesus. Berilah guru kami kesehatan juga Tuhan Yesus untuk mengajari kami Tuhan Yesus. Amin. Satu nusa, satu bangsa, 1, 2, 3 ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air kasih daya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Tepuk semangat. Semangat. Iya, tepuk tangan semua. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ada teman kita yang tidak hadir hari ini? Siapa? Siapa? Lajio. Kemana dia? Ngapain? Oke, sebelum kita lanjutkan, coba dulu buka bukunya, baca dulu sebentar bukunya. Oke, siap? Oke, ya. Semalam apa pelajaran kita? Rahasia anak pintar. Apa? Rahasia anak pintar. Rahasia anak pintar. Apa rahasianya
supaya menjadi pintar? Apa? Belajar dengan tekun. Lagi. Apa? Ah? Belajar dengan giat. Membaca, menulis, berhitung, iya, mengulang, iya, mengulang pelajaran yang telah kita pelajari. Dari cerita rahasia anak pintar itu, apa kewajiban yang harus dilakukan? Belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh. Setelah belajar dengan sungguh-sungguh, maka akan mendapatkan mendapatkan ilmu. Menjadi anak yang apa? Anak pintar, menjadi anak yang pintar. Ya, jadi materi kita hari ini yaitu mengenai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Kamu harus bisa mengidentifikasi kewajiban dan hakmu di sekolah. Lalu kamu bisa memberikan saran kepada orang yang mempunyai masalah, memberikan saran atau solusi. Itu ya. Sekarang kita bernyanyi kewajiban dan hakku dulu. Mari kita semua berdiri. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, dari yang lagu yang barusan kita nyanyikan, apa yang kamu tangkap atau apa yang kamu dapat dari lagu yang barusan kamu nyanyikan? Apa yang bisa kamu pelajari dari lagu yang barusan kamu nyanyikan? Apa? Tentang kewajiban dan tentang kewajiban dan hak. Dari lagu yang kita dengarkan barusan, kewajiban itu adalah sesuatu yang kita dapatkan. Sesuatu yang kita dapatkan.
Nah, kemudian apa itu hak? Hak apa yang harus kita, kewajiban, sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung. Iya, sesuatu yang kita lakukan dengan penuh tanggung jawab itu adalah kewajiban. Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan. Nah, sesuatu yang kita dapatkan. Nah, di sekolah apa kewajiban kita? Apa? Melaksanakan tugas piket. Apalagi? Menghormati orang yang lebih tua. Mentaati peraturan yang ada di sekolah. Iya, mentaati peraturan yang ada di sekolah. Itu adalah kewajiban kita di sekolah. Hak dan kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh. Iya. Contoh kewajiban. Contoh kewajiban di sekolah. Yang pertama tadi, mematuhi dulu. Mematuhi tata tertib sekolah. Iya kan? Kemudian kedua, menghormati. Iya, menghormati orang yang lebih. Iya, yang lebih tua. Sekarang coba dulu kamu diskusikan dengan kelompokmu, dengan teman kelompokmu. Kamu amati gambar yang ada, lalu diskusikan dengan kelompok tentang gambar. Kelompokkan hasil diskusimu menjadi hak dan kewajiban di sekolah. Ya. Ini. Ayo, diskusikan dengan teman kelompoknya. Kamu kelompokkan, amati gambar yang ada di depan. Kelompokkan mana dia hak dan kewajiban di sekolah. Dari gambar yang kamu perhatikan. Tuliskan kewajibannya. Apa haknya?
Apa kewajibannya di sekolah? Perhatikan gambarnya, apa kewajibannya di sekolah? Lalu, apa hak yang didapat? Setelah melaksanakan kewajiban, hak apa yang kita terima di sekolah? Amati gambarnya. Sudah selesai? Sudah? Ayo, kelompok Febri bacakan dulu. Kewajiban dan hak di sekolah. Kewajiban, belajar dengan tekun. Hak, mendapatkan ilmu. Kewajiban, melaksanakan tugas piket. Hak, mendapatkan kelas yang bersih. Kewajiban, menyiram tanaman. Hak, agar lingkungan sekolah indah. Kewajiban, menjaga lingkungan. Hak, mendapatkan lingkungan bersih. Kewajiban, membersihkan toilet. Hak, mendapatkan toilet yang bersih. Kesimpulan, jika kita rajin merawat atau menjaga lingkungan sekolah, maka lingkungan sekolah akan bersih dan rapi. Ya, ada pertanyaan? Ada? Oke, terima kasih untuk kelompok Febri. Tepuk tangan untuk kelompok Febri. Nah, semua kelompok sudah maju ke depan kan? Sudah maju semua ke depan kan? Oke, kalau begitu. Sekarang perhatikan lagi bukunya. Sekarang Febri, apa yang sudah kamu lakukan untuk sekolah kita ini? Membuang sampah pada tempatnya. Iya. Melaksanakan piket kelas. Iya. Merawat tanaman yang ada di dalam kelas maupun di luar. Iya. Oke, terima kasih untuk Febri. Tepuk tangan dulu untuk Febri. Iya, itu yang sudah dilakukan Febri untuk sekolah kita ini. Bagaimana dengan yang lainnya? Bagaimana dengan kamu semua? Apakah sudah melaksanakan yang seperti yang disebutkan si Febri tadi? Betul? Ataukah masih ada yang membuang sampah sembarangan? Atau merondokkan sampah di bunga-bunga? Atau ketika dia lewat, ada bunga nampaknya dicubitnya daunnya, dipetiknya bunganya? Masih adakah seperti itu di kelas ini dulu? Masih ada seperti itu di kelas ini? Ada? Ada? Betul? Oke, Ibu ucapkan terima kasih kalau tidak ada. Terima kasih. Ya. Sekarang coba kamu ceritakan dulu. Bagaimana taman sekolahmu? Dan kamu ceritakan juga apa yang sudah kamu lakukan agar taman sekolahmu itu indah. Kamu tuliskan ceritanya pada buku tulismu. Apa yang sudah kamu lakukan, apa yang sudah kamu perbuat agar taman sekolahmu indah dan rapi. Yuk, tuliskan di buku tulisnya. Ya. Pasti sudah tahu kan, sudah melihat bagaimana keadaan sekolahnya, bagaimana keadaan taman sekolahnya. Kamu ceritakan bagaimana tamanmu sekarang ini.
tadi udah kamu ceritakan bagaimana apa perbedaan sekolahmu dengan sekolah yang ada pada gambar, iya kan? Kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban di sekolah kita. Oke, sebelum kita lanjutkan, apakah ada pertanyaan? Ya, Febri. Apakah manfaatnya jika kami melaksanakan kewajiban di sekolah, Bu? Iya, apakah manfaat jika kami melaksanakan kewajiban di sekolah, kata Febri. Iya, manfaatnya sangat banyak. Jika kamu melaksanakan kewajibanmu di sekolah, sangat banyak manfaatnya untuk kamu. Apa saja? Kamu belajar dengan nyaman. Kamu mendapatkan ilmu. Kamu juga mendapatkan sekolah yang bersih. Itu manfaat jika kamu melaksanakan kewajibanmu. Sekarang coba amati dulu sekali lagi. Amati dulu sekali lagi teks sekolah yang indah dan rapi. Lalu temukan kalimat saran. Iya, Angga. Kalimat saran apa yang kamu temukan pada teks? Meja guru harus tertata rapi. Iya, meja guru harus tertata rapi. Untuk mendalami materi hari ini, kamu diberikan dulu soal evaluasinya ya. Sudah siap? Mari, kalau udah siap. Oke, coba berdiri dulu semua, biar jangan ngantuk. Udah? Tepuk semangat. Iya, oke. Ya, saran. Tadi udah Ibu suruh kamu menuliskan kalimat saran, iya kan? Apa kalimat saran itu, Bu? Kan gitu. Apa saran itu? Saran adalah sebuah solusi yang akan diberikan untuk suatu permasalahan. Sebuah solusi yang akan diberikan untuk suatu permasalahan. Jadi untuk memberikan kalimat saran, kita sebaiknya menggunakan kata seharusnya dan seharusnya dan sebaiknya. Itu yang harus kita buat. Dan satu lagi, kalau memberikan kalimat saran itu dengan cara bagaimana? Sopan. Ya, tidak marah-marah. Dengan cara yang sopan, tidak dengan marah-marah, atau apalagi dengan cara membentak. Kita harus sampaikan dengan cara yang sopan. Makanya kita gunakan kata sebaiknya dan seharusnya. Iya, itu ya. Kemudian hak dan kewajiban itu harus kita laksanakan dengan seimbang. Tidak boleh berat sebelah. Tidak boleh lebih tinggi kewajiban daripada hak. Begitu juga sebaliknya. Tidak boleh lebih tinggi ke hak daripada kewajiban. Harus seimbang. Iya, kewajiban adalah
Sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Iya, sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Hak adalah iya, sesuatu yang harus kita dapatkan. Saran. Sebuah solusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Iya, sebuah solusi untuk menyelesaikan sebuah Oke. Ya. Untuk tugasnya di rumah, untuk PR-nya di rumah, nanti coba kamu tuliskan contoh hak dan kewajiban di rumah. Apa? Iya, kamu tuliskan nanti contoh hak dan kewajiban di Iya. Oke, sekarang tutup bukunya, mari kita bernyanyi. Ku tatap, ras ku tuliskan 1, 2, 3, ya. Yang semangat, semangat. Iya. Siapa yang bawa doa? Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau pulang, berkatilah kami, tolong kami, panjangmu dosa selalu. Kita juga guru-guru kami, Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berkibarlah benderaku, satu dua tiga. Berkibarlah
Pujaan bangsa, siapa beriman dan tahu serta rakyatku membela sang merah putih yang berkilau, berkibarlah selamanya. Teguh semangat